Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang siapakah seseorang yang saat ini atau akhir-akhir ini sering terbayang-bayang oleh kamu. Oke. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Siapakah orang yang saat ini atau akhir-akhir ini sering terbayang-bayang olehmu? Dia adalah orang yang masih memiliki harapan ya untuk bersama kamu. Dia adalah orang yang memiliki semacam keinginan ya, keyakinan, kepercayaan. Dia punya tujuan tertentu terhadap kamu, yaitu pembaharuan tentang suatu hubungan dengan kamu. Dia ingin dia memiliki harapan ingin kembali sama kamu atau bersama kembali dengan kamu. Tapi dia merasa seperti ada saingannya sekarang ya. Dia ngelihat kamu tuh kayak sudah ada yang melamar, ya kamu kayak dilihatnya tuh kayak sekarang udah ada yang lain gitu. Dia ngerasa seperti itu, kamu seperti sudah ada yang lain, sehingga dia merasa kayak dia sekarang udah punya saingan gitu. Dan dia harus bisa bersaing untuk mendapatkan kamu lagi, seperti itu aku melihat di sini. Dia merasa akan ada tantangan jika dia mau datang lagi ke kamu. Bahkan mungkin tantangan itu juga berasal bukan hanya dari saingannya, tapi juga bisa jadi tantangan itu hadir dari kamu. Mungkin kamu memang menginginkan sesuatu dari dia jika dia ingin kembali lagi ke kamu gitu ya, misalkan tentang kejelasan, tentang komitmen, tentang apapun lah itu ya kalau aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat bahwa ada suatu kebahagiaan yang dia rasakan ketika dia bersama kamu. Ada kehidupan yang membaik saat dia selalu bersama kamu. Ada perasaan di mana dia ngerasa kayak dia merasa aman, nyaman dengan kamu. Bahkan secara finansial seperti kayak tertolong gitu ya kalau aku lihat di sini. Keadaan finansial dia, kalau misalkan dia dekat dengan kamu atau ada kamu di sisi dia, itu seperti membaik gitu loh ya. Jadi kamu kayak bisa dibilang tuh kayak koin keberuntungan. Nah seperti itu ya, dia ngerasa seperti itu ketika kamu ada di sisi dia. Dia harap dia bisa diberikan kesempatan oleh kamu. Dia berharap dia masih bisa diberikan peluang untuk kembali lagi bersama kamu, menjalani hubungan yang baru, bertumbuh bersama gitu ya, menjalani hubungan ini bersama lagi gitu. Dan kalau aku lihat juga di sini dia ingin diberikan kesempatan untuk memulai hubungan baru dengan kamu dan ya mengembangkan hubungan kalian. Karena kalau aku lihat di sini ada kekhawatiran yang dia rasakan saat dia tidak bersama kamu, dan kekhawatiran itu selalu kayak mengganggu perasaan dia gitu loh. Perasaan dia itu selalu tidak tenang kalau misalkan tidak bersama kamu. Terus itu juga aku melihat bahwa perasaan dia tuh sering banget gundah gulana gitu loh ya, sering banget galau, sering banget merasa ketakutan bahwa kamu akan dimiliki orang lain kah, bahwa kamu akan pergi dari hidupnya kah, seperti itu. Kemudian aku melihat bahwa si dia ini sering banget merasa khawatir, cemas ya, bahkan sering sekali tidak berpikir jernih jika kamu pergi gitu ya dari hidup dia. Dia sering banget ngerasa cemburu sama kamu. Dia takut kalau kamu tidak bersama dia sekarang, kamu takutnya sudah ada yang lain. Dia takut bahwa kamu sudah memiliki yang lain, sudah menjalani hubungan yang lain gitu. Dia takut banget kok ya, dia cemburu banget kalau misalkan kamu sudah ada yang lain, seperti itu. Dia ada rasa khawatir, cemas ya, bahkan kadang suka berpikir tidak jernih.
Kemudian ada complementation. Ada kontemplasi ya. Jadi aku lihat di sini dia seperti mengevaluasi kembali apa yang sebenarnya membuat kalian berakhir, apa yang membuat hubungan ini bermasalah. Kenapa sebenarnya situasi ini jadinya seperti ini? Ya, jadi saat ini dia harus mengevaluasi kembali kenapa situasinya jadi kacau seperti ini. Ada apa seperti itu ya? Padahal kalian itu sama-sama cinta. Sebenarnya dia tahu kamu cinta dia, dia cinta kamu. Sebenarnya satu sama lain kalian ini tahu, kalian berdua ini sama-sama saling mencintai. Bahkan ketika kalian dipersatukan dalam suatu hubungan, kalian terlihatnya baik-baik saja. Kalian sama-sama saling menerima kekurangan, menerima kelebihan satu sama lain gitu ya. Dan ya fine-fine aja dengan kalau masalah hubungan. Cuman aku lihat di sini kayak ada sesuatu masalah yang membuat kalian kayak mau nggak mau harus berpisah seperti itu. Dia juga sampai kenapa sih kok bisa hubungan kita gini kayak gini gitu, padahal kita sama-sama saling cinta gitu loh. Dia pun tahu bahwa kalian ini bahwa sebenarnya kalian sama-sama saling cinta. Dia ada rasa kehilangan ya, dia ada rasa kehilangan. Terus itu juga dia ngerasa kayak perkembangan di hubungan kalian ini kayak lambat banget ya. Terus itu kayak kayak sulit banget untuk bisa bertumbuh hubungannya atau berkembang hubungannya gitu ya. Jadi aku melihat bahwa ada sesuatu gitu loh yang membuat kenapa hubungan ini tuh kayak sulit untuk berkembang kayak gitu. Ada misterinya gitu ya. Dia ngerasa seperti itu, kayak ada sesuatu yang belum terpecahkan, belum ketemu solusinya gitu. Jadi ini masih menjadi suatu misteri bagi kalian, bagaimana caranya untuk memperbaiki hubungan seperti itu ya. Mungkin memang masih ada masalah yang mendarah daging di hubungan kalian, dan ini misterinya gimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang mendarah daging ini gitu ya. Ini masih menjadi suatu misteri bagi kamu dan dia. Dan aku melihat bahwa si dia ini orang yang sangat ingin memiliki kemandirian secara finansial ya. Dia ini pengen banget punya kestabilan secara keuangan, bahkan sebisa mungkin bisa memiliki kemewahan dalam hidupnya ya, terutama secara harta benda, materi seperti itu ya. Dia pengen memiliki kehidupan yang mewah gitu loh, kehidupan yang stabil, kehidupan secara finansial itu mandiri gitu. Tapi aku melihat bahwa keadaannya justru malah banyak sekali tantangan, banyak sekali ketidakpastian yang dia sekarang hadapi, banyak sekali hal-hal yang perlu dia tentukan untuk mengambil arah gitu ya. Jadi kayak banyak pilihan yang dia bingung gitu, harus bagaimana untuk menstabilkan keadaan finansialnya seperti itu. Aku lihat di sini ya, dia masih bingung dia harus bagaimana gitu, sehingga saat ini tuh banyak sekali yang dia rasakan ketidakpastian di dalam hidup dia, karena dia ngerasa kayak banyak sekali hambatan, tantangan ya tentang finansial dia ini gitu ya. Banyak sekali kesulitan dalam bekerja, dalam mencari uang seperti itu. Apalagi di sini aku melihat juga dia merasa patah hati, dia merasa sedih, dia merasa kehilangan, dia merasa depresi ya. Udah keadaan keuangan dia sulit, karir dia sulit, terus juga dia kehilangan kamu ya. Dia tidak ada seseorang yang seperti dulu lagi selalu perhatian sama dia, selalu nanyain keadaan dia, bagaimana kabar dia, selalu membantu dia itu. Dia jadi ngerasa benar-benar hancur saat ini perasaan dia ya, benar-benar patah hati, kehilangan banget, sedih banget.
Kalau aku melihat sebenarnya dia ini sedang mendapatkan suatu karma atau bisa dibilang tuh kayak keadilan ya atas apa yang dulu dia pernah lakukan. Ada juga nih sampai yang berurusan dengan hukum. Bisa jadi mungkin kalian memang bercerai ya, secara hukum kalian bercerai jadi sedang mengurus dokumen-dokumen perceraian, atau bisa jadi ada hubungannya dengan pekerjaannya yang berhubungan dengan hukum. Seperti itu, mungkin dia ya ada sengketa kah atau ada apa gitu ya yang berhubungan dengan hukum ya. Kalau misalkan parahnya tuh ya dia ada berhubungan dengan hukum. Intinya saat ini dia memang sedang mendapatkan karma dari apa yang telah dia lakukan di masa lalu ya. Habis itu juga ada tingkat kodependensi ternyata di hubungan ini yang sangat kuat dan melekat. Ya, dia ini ternyata masih memiliki apa tuh namanya ya, keterikatan yang kuat dengan kamu. Walaupun mungkin dulu kamu yang sangat melekat banget sama dia. Ya, kamu itu sangat melekat sama dia. Jadi dulu kamu itu yang terbucin-bucin gitu loh. Kamu yang dulu selalu effort untuk dia. Kamu yang selalu dulu itu memberikan apa yang dia mau agar bisa mendapatkan perhatian dia, kayak gitu aku lihat di sini. Sehingga apa itu namanya, hubungan kalian itu gara-gara adanya kemelekatan ini kalian tidak bisa mandiri gitu loh. Kalian tidak bisa mandiri dari segi lainnya, sehingga semesta bertindak di hubungan ini, mau nggak mau kalian harus dipisahkan dulu. Nah sekarang pun begitu ternyata. Salah satu di antara kalian ini ya, kalau aku lihat sih dia merasa kemelekatan sama kamu, maka dari itu semesta menjauhkan kalian terlebih dahulu untuk fokus dulu dengan kemandirian kalian masing-masing ya, terutama bukan tentang romansa. Jadi misalkan tentang karir, keuangan, karena kalau misalkan kalian memiliki kemelekatan terlalu melekat gitu ya ke pasangan, kalian ini nggak mandiri, akhirnya semua serba maunya disuap. Maksudnya tuh disuapin ya, maksudnya tuh kayak disediain gitu, dikasih gitu ya. Nah nggak ada kemandirian, makanya di sini dia saat ini diberikan tantangan ya, sekaligus ujian, sekaligus pengadilan untuk dia lebih mandiri dalam menghadapi ya menghadapi kehidupan gitu. Jangan selalu ketergantungan terhadap kamu, seperti itu. Jadi kalian dipisahkan untuk mengambil langkah mundur, melakukan pekerjaan untuk menyalakan kembali minat kalian selain terkait dengan hubungan ya. Jadi memang prioritas kalian saat ini, semesta itu ingin kalian fokus dulu dengan diri kalian masing-masing, dengan kebutuhan kalian masing-masing ya, dengan apa yang lebih penting gitulah ya, selain percintaan gitu. Dan kalau aku lihat memang si dia ini sedang mengalami suatu masalah ya, dan juga dia ini juga punya masalah tentang hubungan dari masa lalu dia kah ya, soalnya di sini aku lihat sampai-sampai kesehatan mental dia itu benar-benar terganggu. Kalau aku lihat di sini mungkin dia ada anxiety, ada kecemasan ya, atau ada trauma, ada trigger atau apa gitu ya. Intinya seperti itu, dia sampai-sampai kesehatan mentalnya ada yang terganggu. Terus itu juga ada sifat emosi ya, ada sifat emosi yang negatif dari dia ini ya. Mungkin dia pernah melakukan pelecehan, orangnya juga mendominasikan, mungkin dia pernah melakukan penipuan. Terus juga tingkat kecemburuan yang dia miliki itu sebenarnya cukup tinggi, atau mungkin kamu yang memiliki tingkat kecemburuan yang cukup tinggi, seperti itu ya. Sehingga ini juga yang mungkin harus bisa dilepas. Kalau misalkan hubungan tapi penuh dengan sifat-sifat yang negatif, ya gimana untuk bisa berkembang gitu kan. Pasti akan ada hambatan lagi, ada masalah, konflik, seperti itu ya. Ngapain berhubungan kalau misalkan terus-terusan berkonflik, seperti itu. Makanya di sini kalian dipisahkan dulu untuk lebih memprioritaskan selain percintaan, seperti itu. Terus juga aku melihat bahwa si dia ini memiliki suatu nafsu dan godaan yang memang besar ya, godaan dan nafsu yang cukup besar. Terus juga aku lihat si dia ini punya rasa hedonisme yang wow banget ya.
yang besar juga. Kalau aku lihat di sini dia ini memiliki gaya hidup yang bermewah-mewah ria, aku lihat di sini ya. Bahkan dia ini ya selalu mencari kepuasan yang murni itu demi keegoisan dia. Jadi mungkin selama ini dia selalu kamu yang selalu effort, dia yang selalu mengabaikan kamu gara-gara untuk memuaskan egonya dia. Seperti itu. Misalkan dia udah diperhatiin sama kamu, udah dikasih yang baik ya, sosok seperti kamu, tapi dia tetap cari aja yang lain. Dia tergoda aja dengan yang lain, seperti itu. Dan kalau aku melihat ada Four of Swords reverse, berarti menandakan ada suatu ketegangan, kecemasan yang mungkin akan segera mereda ya, karena di sini aku melihat ada keinginan dari dia untuk memperbaiki situasinya, memperbaiki keadaan hubungan kalian. Cuma untuk saat ini dia memang harus mengalami fase penarikan diri atau pengisolasian diri untuk mengevaluasi tentang apa yang dulu pernah dia lakukan, dan dia tidak mau lagi untuk mengulangi kesalahan yang sama, seperti itu ya. Jadi untuk saat ini aku lihat memang ada keinginan dia untuk memperbaiki situasi hubungan kalian, cuma memang cara dia adalah menyendiri dulu ya, menenangkan pikiran, mengevaluasi semua apa yang telah terjadi, seperti itu, dan keadaannya seperti itu ya. Intinya sekarang dia mengantisipasi diri dia untuk tidak mengulang hal yang sama seperti dulu ya, menyakiti kamu, mengkhianati kamu, terus juga berfoya-foya ya, terus itu juga pokoknya apapun yang membuat hubungan kalian akhirnya rusak, itu dia tidak mau lagi melakukan hal yang sama. Terus juga aku melihat di sini dia sedang mencoba untuk percaya diri ya, dia sedang mencoba untuk percaya diri, dan kalau aku lihat dia sedang mencoba untuk kuat menghadapi situasi finansial dia, menghadapi kesendirian dia ya tanpa kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dia mencoba untuk mandiri, kuat, lebih percaya diri ya. Kalau aku lihat di sini sebenarnya dia punya sifat yang ramah, bahkan dia ini orang yang sebenarnya selama ini dihargai oleh banyak orang ya, karena memang orangnya itu menarik. Kalau aku lihat di sini orangnya menarik karena ya mungkin orangnya ramah, juga mungkin secara paras itu ya mungkin ganteng, atau mungkin kalau misalkan yang nggak ganteng ya mungkin memang sifat dia itu yang ramah itu ya, jadi gampang disukain orang kayak gitu. Terus juga dia aku melihat di sini tuh dia ini sebenarnya orang yang percaya diri ya, dan dia ini orang yang tidak memiliki rasa tidak aman tentang diri sendiri ya, tentang diri sendiri. Bahkan dia ini kalau misalkan udah menjalani suatu hubungan dengan kamu ataupun dengan siapapun, di sini dia akan dia akan membuat hubungan kalian itu menarik gitu loh ya, karena dia tahu kualitas-kualitas yang membuat dia menarik gitulah ya. Dan terus itu juga aku lihat di sini dia akan selalu membuat hubungan dia itu tetap segar ya dalam berhubungan kayak gitu ya. Ada aja yang dia lakukan gitu loh untuk membuat hubungan kalian itu tetap segar gitu loh, tetap fresh, tetap terjalin dengan baik gitu loh ya. Terus itu juga dia ini orang yang tidak terganggu dengan penilaian-penilaian orang lain, walaupun orang-orang itu ya orang-orang terdekat dia ataupun misalkan keluarganya ya. Dia nggak akan terpengaruh gitu dengan pikiran-pikiran orang lain gitu. Sebenarnya dia seperti itu orangnya. Nah sekarang dia ingin membangkitkan itu kembali, karena sekarang kan dia kayak nggak percaya diri ya, dia kayak nggak percaya diri, ada suatu ketakutan sehingga sifat asli dia yang seperti ini ya, seperti Queen of Wands ini itu kayak redup gitu loh, kayak menghilang, tiba-tiba dia ini ciut gitu loh. Untuk saat ini dia ciut. Kenapa? Karena ada rasa kehilangan kamu ya, terus itu keadaan keuangan dia juga lagi terpuruk, pekerjaan dia mungkin lagi sulit-sulitnya gitu ya, sehingga ya ada rasa ciut gitu loh mental dia kalau aku lihat di sini gitu ya.
Kemudian ada suatu, apa itu sebutannya ya, kayak gini, dia ini orang yang sebenarnya nggak mau terbuka ya, orang yang nggak gampang terbuka dan nggak gampang jujur tentang keadaan dia sebenarnya. Sebenarnya dia ini tuh sedang mengalami kesulitan kan ya, secara materi, secara pekerjaan gitu. Sebenarnya dia ini masih mengalami kesulitan, tapi dia ini nggak mau berbagi cerita dengan kamu, dia nggak mau menunjukkan kesulitan dia sama kamu. Kenapa? Karena di sini dia takut bahwa kalau misalkan dia jujur sebenar-benarnya tentang keadaan dia, kamu tidak akan bisa menerima tentang apa sih namanya, kejujuran yang dia akan ungkapkan gitu loh. Dengan faktanya, dengan keadaannya sebenarnya. Bisa jadi mungkin ya dulu memang keadaan dia memang mapan, keadaan dia dulu, tapi sekarang anjlok gitu loh. Ya, jadi takutnya ketika dia cerita yang sebenarnya bahwa dia bangkrut Kak, bahwa dia kesulitan saat ini, kamu takutnya nggak terima gitu loh. Kamu takutnya menghindari dia atau bahkan meninggalkan dia seperti itu. Makanya di sini hubungan kamu dengan dia selama ini tuh ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan dalam karir dan keuangan, kalian itu sering banget komunikasi itu jarang. Ya akhirnya ada miskomunikasi dan kesalahpahaman yang semakin membesar gitu loh di antara kalian. Karena ya nggak ada yang dikomunikasiin sehingga banyak kecurigaan-kecurigaan dari kamu, banyak rasa terheran-herannya kamu, kenapa nih orang kok tiba-tiba menghindar, kenapa nih orang tiba-tiba kok nggak ada kabar, seperti itu ya. Jadi bahkan aku lihat juga kadang kalian tidak pernah membicarakan tentang apa yang disuka dan tidak disukai oleh kalian berdua satu sama lain. Hanya sebatas untuk suka dan tidak suka aja kalian nggak ngobrolin itu. Jadi saking yang jarang banget ada komunikasi gitu. Ya, untuk masalah hal-hal sepele aja nggak kalian bicarakan gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini, dan aku lihat ternyata tanpa dia sadari semuanya terbongkar gitu loh, tentang keadaan dia, rahasia dia, apa yang selama ini dia sembunyikan ya. Apalagi di sini kalau Ten of Swords tuh ada indikasi dia pernah selingkuh juga kan. Nah, perselingkuhan dia kebongkar, terus itu kebohongan-kebohongan dia terbongkar, rahasia-rahasia dia terbongkar ya. Baik itu dia sendiri yang membongkarnya ataupun kamu tahu sendiri gitu loh. Ya kamu tahu gitu bahwa sebenarnya dia selingkuh, dia berbohong, ya itu semua kamu sendiri yang tahu. Pun itu yang penting siapapun yang membongkarnya di sini ya, ya dia sekarang ngerasa kayak hancur hidupnya ya. Udah dia jaga agar kamu nggak salah paham, dia nggak mengatakan sebenarnya, tahu-tahu udah kebongkar aja. Itu kalau aku rasa sih kamu duluan yang tahu, terus itu mungkin kamu konfirmasi ke dia, dan dia mau nggak mau dia akhirnya jujur, akhirnya semuanya terbongkar gitu, keadaan dia, perselingkuhan dia, rahasia-rahasia dia, seperti itu. Dan sekarang apa yang dia rasakan? Hancur banget, malu sama kamu, malu, terus itu menyesal, merasa bersalah seperti itu terhadap kamu, karena semuanya sudah hancur, ketahuan bobrok-bobroknya dia, terus itu ketidakmampuannya dia, ketidakstabilannya dia, seperti semuanya terbongkar aku lihat di sini. Tapi di sini herannya masih ada the tower. The tower-nya reverse ya, berarti menandakan sebenarnya dia tahu hubungan ini tuh sudah hancur. Kamu pun tahu hubungan ini sudah hancur, ya gimana enggak, kepercayaanmu di sini dipatahkan oleh dia gitu, dihancurkan oleh dia. Jadi otomatis aku melihat di sini bahwa kamu sebenarnya sudah menghindar, kamu bahwa sebenarnya sudah mengakhiri hubungan ini. Tapi si dianya ini yang masih kekeh tidak mau melepaskan kamu. Ya, dia beranggapan bahwa seiring berjalannya waktu, walaupun dia tidak menyelesaikan masalah di antara kamu dengan dia, masalah kepercayaan ini atau masalah apapun di antara kalian, seiring berjalannya waktu itu semua akan hilang gitu loh. Ya, masalah ini akan bisa hilang, masalah ini akan bisa tertutupi, kalian bisa sama-sama mengabaikan masalah ini gitu. Sehingga makanya saat ini walaupun hubungan ini sudah hancur, kamu sudah pergi gitu ya, dia tetap nggak mau melepas kamu pergi gitu ya, dia masih akan tetap menggenggam hubungan ini.
jadi masih akan beresiko ya, dia akan datang lagi ke kamu gitu. Padahal sebenarnya kalau udah ada the tower reverse ini, siapapun yang mencoba tetap mempertahankan hubungan ini, maka dia yang akan terluka. Aku lihat di sini ya, akan terluka gitu. Kenapa? Ya karena gini, hubungan ini tuh hanya dia pegang, hanya dia genggam, tapi dia tidak memperbaikinya. Kecuali kalau dia memperbaikinya, walaupun sakit, tapi hasilnya kelihatan, pasti akan ada gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan dia hanya menggenggam hubungan ini, tapi tidak dia perbaiki masalahnya, ya dia aja yang terus-terusan akan tersakiti gitu ya. Tersakiti dengan rasa bersalah, tersakiti akan kekhawatiran, takut kehilangan kamu, ya. Banyak kecemasan-kecemasan itu tadi, yang di sini tadi, ya nih. Ada jealousy, anxiety, worry, not thinking clarity gitu ya, clearly kayak gitu ya. Jadi akan ada perasaan gundah gulana dari dia kalau dia tidak melepaskan dan fokus saja pada si siapa itu namanya, devil itu ya, fokus saja pada melepaskan diri dari ketergantungan gitu. Karena kalau aku lihat di sini akan ada the fool, akan ada awalan baru yang akan dia dapatkan ya, akan ada awalan baru. Bisa jadi awalan barunya entah ini nanti dengan kamu lagi atau dengan orang lain, seperti itu. Oke, kita lihat dengan siapakah awalan baru ini ya. Tapi awalan baru ini juga nggak berarti harus juga tentang pasangan. Bisa jadi awalan baru dia adalah keadaan kehidupan dia akan menemukan awalan baru gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya. The Fool ini awalan baru ini untuk apa? Dia akan memulai awalan baru apa? Awalan baru yang akan dia, tuh Four of Cup ya, Four of Cup atau Four of Pentacles ini. Four of Cup. Ya, ternyata awalan barunya bersama kamu lagi gitu ya, bersama orang baru. Jadi The Fool ini akan memulai awalan baru lagi dengan kamu, tapi intinya di sini dia harus bisa melepaskan dulu ketergantungan dia, melepaskan dulu kecemasan dia, sifat-sifat toksiknya, terus itu apa itu namanya, semua yang ego negatif dia ya, keegoisan dia, semuanya harus diperbaiki dulu. Dengan cara apa? Kamu dengan dia berpisah aja dulu gitu, fokusin dengan perbaikan diri masing-masing kayak gitu loh. Nah, setelah nanti kalian sudah clear, dia dengan karmanya, kamu dengan kehidupanmu, dia dengan finansialnya, dia dengan perasaannya, pikirannya, keadaan kehidupan dia, maka di sini dia akan diberikan kesempatan lagi kok untuk menjalani hubungan dengan kamu. Makanya di sini Four of Cup itu memang dia disuruh untuk mengisolasi diri dulu ya, menarik diri dari kamu, fokusin dulu dengan evaluasi diri, memperbaiki diri, merefleksikan diri dulu ya, menarik diri, kemudian sadar dulu, sadar dengan apa yang telah dia lakukan selama ini. Makanya di sini ada karma gitu loh ya, dia harus bisa lepaskan dulu sifat-sifat negatif, hubungan-hubungan yang toksik, hubungan-hubungan yang tidak baik seperti itu ya, kalau aku lihat di sini. Jadi memang kenapa hubungan kalian berpisah seperti ini, tapi kok kamu masih sering ya kayak ada energi dia, mungkin kamu masih sering kok nih orang masih stalkingin kamu, atau kok kamu masih sering kepikiran dia, kayak perasaan kamu itu kayak terenyuh gitu, sakit gitu ya, kayak ngerasa kayak rindu banget ya. Itu karena energi dia yang selalu menarik kamu gitu loh. Karena di sini aku melihat dia masih mengharapkan kamu nih, ada the tower, dia masih sangat-sangat mengharapkan kamu. Makanya kadang sering terkoneksi dengan kamu gitu. Kamu tiba-tiba kok sakit dadanya, kok tiba-tiba kepikiran terus, kok tiba-tiba rindu, itu ya karena itu energi dari dia
gitu ya. Tapi intinya di sini dia harus sadar dulu, dia harus sadar, dia harus berubah, dia harus memperbaiki materi, finansial ya, finansial dan karir dia, terus juga mentalnya dia, itu semua harus diperbaiki sebelum dia nanti datang kembali ke kamu, terus memperbaiki hubungan dengan kamu ya, menaruh perhatian kembali dengan kamu, memiliki hubungan yang bangkit ya, penuh dengan kegembiraan ya, dan akan ada motivasi untuk membuat hubungan ini berhasil asal dia mau lepas dulu dari kamu gitu. Kalau aku lihat di sini ya, ya bagi kamu yang masih mengharapkan dia ya selamat, dia akan berproses ya. Cuman kalau misalkan kamu memang udah nggak berharap sama dia ya, kita lihat ke depannya ya, apakah dia masih akan datang ke kamu atau enggak gitu ya. Kalau energinya sih ya dia akan datang, jadi ya sabar-sabar aja gitu. Oke ya, inilah pembacaannya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Libra, ada apa itu namanya, Scorpio. Oh sorry, Devil itu bukan Scorpio, Capricorn, sorry ya. Sorry, itu ya. Jadi yang paling kuat ada Libra dan Capricorn gitu. Oke, ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Jadi, siapakah yang akhir-akhir ini sering memikirkan kamu? Dialah orangnya, ya, orang yang sudah menjadi mantankah ini sebutannya? Ya, intinya orang masa lalumu ya, yang punya masalah, sempat bermasalah dengan kamu. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.